Hai guys, welcome to Semanti Podcast. Yeay. Oke nih Sam, kali ini kita akan berbincang-bincang sesuatu hal yang berhubungan dengan apa nih? Tentunya pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan pengalamannya itu sangat luar biasa dan itu harus kita catat dan kita terapkan dalam meraih masa depan Vip. Oke, kira-kira siapa ya bintang tamunya? Langsung kita sambut aja nggak sih? Waduh, iya langsung aja kita sambut. Ada Bapak Letkol Kusbandono. Oke, selamat datang Bapak. Terima kasih. Dan yang kedua ada Bapak Eko Hadi Saputra. Oke, selamat datang Bapak. Ya, makasih. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung sama Semanti Podcast untuk mengharumkan nama Semanti Ya. tentunya. Oke, lanjut Sam. Oke, tanpa kita ngomong panjang-panjang nih Pak, supaya Sobat Semanti semua yang nonton itu kenal lebih dalam. Bener. Boleh Bapak perkenalan nama, terus sekarang kesibukannya apa, dan dulu nanti di Semanti itu kelas berapa gitu? Iya. Ya, boleh dari Bapak Kusbandono dulu. Oke. Guys. Ya, panggilnya guys. Iya, kan? boleh Sobat Boleh, Semanti boleh. guys. Sebelum mengenal diri, saya akan berpantun dulu. Wih. Burung kenari kena gerimis. Lupa jadi. belum guys. Burung kenari kena gerimis. Cakep. Hai sobat Semanti yang manis. Luar biasa. Udah gitu aja. Oke. Jadi sebelumnya tadi ini kenapa pakai kopiah? Habis sholat tadi. Habis sholat sambil mengedukasi anak-anak muda Semanti. jangan lupakan ibadah. Dulu manggilnya bapak atau nggak enak bapak ya? Kakak aja lah. Kakak kelas ini kakak kelas. Kalau kakak kelas biar ketok nom lah. Ya, boleh Kak Dulu di Kusbandono. sini saya kelas 1B. Tadi kita keliling habis kelas itu 1B naik kelas 2I. 2i. Naik ke kelas 2-nya 2I, terus kelas 3-nya kelas 3 IPA 4. Nama udah jelas dari sampaikan tadi, namanya Kusbandono, asal dari Winonggulun, Mauspati, Magetan. Cukup gitu aja ya, kesempatan buat Pak Mas Eko. Ya, terima kasih Mas Samuel dan Mas Apip ya. Oke. Saya Eko Hadi Saputra, asli Magetan, 21 April 1982, alumni 2000, jadi angkatannya 97. Kelas itu saya kelas 1 1A. Sebelah sama Mas Kus ini. Ya, beliau 1B, saya 1A. Duanya sebelah jauh, saya 2C. 2C, beliau 2I. 2I itu pojok. Paling pojok Saya ruang pramuka. Betul. Saya 2C itu pas belokan mau ke arah koperasi. Oh, belokan itu. Itu. Nah, kelas 3-nya 3 IPS 3. Nah, 3 IPS 3 itu depan ruang guru sekarang. Yang sekarang 3 IPA 2 ya? Apa itu yang depan ruang guru pas? Oh, itu yang Ya. kelas E, kelas Betul, E. ya, 11E, itu. 11E. Nah, itu. Bukan depannya ruang BK itu bukan ya? Oh, bukan. Itu 3 IPS 1. Ya, itu IPS 1. Ya, tinggal di Ngawi untuk bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jalan Raya Madiun Surabaya kilometer 9 Balairejo. Sehari-hari saya di bidang intel, ya, tugas ya intelijen kejaksaan, ya memang menjadi salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 juga memang ada memang ada intelijen kejaksaan. Selain intelijen dari Polri, dari TNI juga kita juga ada. Memang diberikan wewenang oleh undang-undang gitu. Oke. Gimana nih cerita perkenalan dari kakak-kakak ini, kakak-kakak alumni Ya, kita? kita manggilnya kakak ya, Vip Iya, ya. kakak gitu. Kan kakak-kakak alumni gitu. Betul. Dan jarak kita juga nggak terlalu jauh kan ya? Enggak terlalu jauh, enggak juga. Deket baru berapa tahun? Berapa tahun? Kita aku kelas 12 ya ini. Berarti kan lulus tahun 2024. Kakak-kakak ini tahun 2000. Jadi Iya. 24 tahun lah ya. Itu hanya angka, hanya Iya, angka. Iya, benar. Oke, ngomong-ngomong soal sekolah nih ya. Kakak di depan
persiapan ini mungkin punya suatu flashback ya dulu itu kalau bersekolah itu kesehariannya seperti apa dan kesan pertama saat masuk di Semanti lagi. Iya, lagi ini tadi, gimana? Ya, Iya, tadi keliling gimana kesannya? Iya, kesannya itu. Tadi Mungkin dari Pak Kusbando dulu. Iya, tadi kita sempat datang di parkiran terus diterima dengan hangat oleh Ibu Kapsek, Ibu Ida, Bu Ida. Perkembangan tak lihat tadi sempat muter-muter sampai belakang sana ke Ria Air, Koperasi. Semakin maju saya lihat, bener, semakin maju. Dulu nggak ada lapangan futsal, nggak ada dulu ya. Nggak ada. Aulanya dulu pendek, sekarang jadi panjang. Labnya juga berubah, Betul. jadi luar biasa labnya. Mudah-mudahan ini adik-adikku ini bisa menjadi generasi bangsa yang lebih jos. Harusnya lebih bagus daripada kita dong. Mas. Harusnya. Ya kan? Iya. Iya, kita ini bisa seperti ini nanti adik-adik lebih pintar lagi, lebih di atas kita lah kan gitu. Jadi menurut saya ya kalau fasilitas ya sudah memadai bahwa kita itu juga dulu ingat olahraga di lapangan juga ikut di lapangan Gulun ya Mas ya, kita olahraga lari mau di lapangan Gulun terus ya lumayan luar biasa lah. Memang beberapa kali ke sini ya kita juga beberapa kali, cuman saya tidak hanya keperluan administrasi saja, bukan keperluan dalam hal tur keliling belum pernah saya lakukan dan dalam hal ini didampingi oleh Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah. Suatu kebanggaan buat kita juga sebab beliau mau mendampingi kita ya Mas ya. Ya, itu tadi jadi pertama tadi wow udah ada perubahan yang sangat signifikan ya, Kak. Lanjut pengalaman apa sih yang tidak terlupakan waktu masa di SMA? Ya, boleh di-spill atau diberitahu ke Sobat Semanti nih. Kita dari Kak Eko dulu. Boleh. Wah, boleh lah. Kalau pengalaman itu ya pasti kita ngomong ada pengalaman baik dan pengalaman buruk ya kan gitu ya. Benar. Nah, yang pengalaman buruk jangan dicontoh. Iya. Jangan dicontoh itu. Kita itu ya kita nggak tidak istilahnya oh ini anak baik berdiri di sini jadi orang berpangkat dia anak baik. Bukan seperti itu. Kita juga pernah nakal juga gitu ya. Meskipun ya kadar nakalnya itu memang nggak tinggi lah gitu ya. Kayak seperti pulang cepat gitu ya. Colut ya bahasanya gitu ya. Colut terus saya datang tas saya lempar lewat pintu depan seakan-akan tidak terlambat itu. Nah, kalau masalah terlambat saya nomor 1 lah kayaknya di sini. Terus untuk pelajaran tertentu terutama matematika ya memang agak sentimental gitu terhadap gurunya kan terus terang saja gitu kan. Jadi tapi ya tetap namanya murid patuh sama guru, tugas tetap dikerjakan. Cuman ya namanya sentimental terhadap guru pasti ya itu pasti ada lah ya kan. Itu yang buruk lah kan. Nah, yang buruk jangan dicontoh ini jangan dicontoh. Ini cuma tapi ya, memang tidak mungkin kita semuanya baik kan baik-baik gitu, aja nggak mungkin. Terus yang berkesan pasti nomor 1 ya berkesan bagi saya adalah studi wisata ke Bali gitu kan. Itu memang saya orang desa begitu pergi ke Bali itu menurut saya hal yang luar biasa gitu kan. Karena ada program dikasih pilihan apakah mau ke Dieng atau mau ke Bali gitu. Saya masih ingat sekali. Kejadian itu tahun 99 lah kalau nggak salah. Nah, mungkin adik-adik di sini mungkin belum lahir atau orang tua nikah ya. Itu nomor 1 yang paling saya ingat. Kebetulan juga saya memang orangnya suka jalan dan ketika melihat ada tawaran sih itu meskipun orang tua saya cuma bisa bayarin untuk pergi ke uang bayar perginya aja sangu golek dewe ya. Ya saya cari sendiri dengan cara ya saya bekerja gitu. Mungkin yang nomor 2 mungkin sebagaimana anak muda mungkin pernah jatuh cinta ya kan gitu ya. Itu selama saya 3 tahun di Semanti ini ya itulah namanya anak terutama kelas 2 ya. Kelas 2 itu ya pernah suka sama seseorang gitu ya. Itu hal-hal lah iya kan. Loh, itu hal-hal yang wajar gitu kan. Hal yang wajar kita harus sampaikan gitu kan. Oh, suka sama seseorang iya, kita harus ngakui gitu kan. Jangan kita akui gitu. Itu mungkin kalau masalah organisasi ya Mas Kusbando nomor 1 lah. Kalau saya itu tidak aktif berorganisasi, tapi saya istilahnya mulai sering ya kita sepak bola antar kelas seperti itu ya kan, sepak bola antar kelas dan banyak kegiatan kita di luar jam sekolah gitu ya yang positif gitu ya.
kita nongkrong di mana. Nah, nanti situ juga kita ada kegiatan sesuatu hal yang bagus gitu kan. Itu menjadi salah satu poin terakhir yang bisa saya sampaikan di sisi lain di dunia percintaan dan dunia jalan-jalan gitu. Mungkin Mas Kusbandono punya pengalaman sendiri. Wah, gimana ini Kak Kusbandono? Penasaran juga gitu. Ini di ulti saya ini. Berarti pengalaman harus ada yang tidak dicontoh dan dicontoh. Ya. Kita bicara yang tidak dicontoh dulu. Ya, jangan dicontoh sobat Kusbandono. Jangan contoh lo ya, awas Cuma mana jadi kamera. pembelajaran lo ya. Dulu ada kelas 2, kakak dulu kelas 2I itu menjadi panitia. Dulu masih ada namanya MOS, masa orientation. Masih ada nggak sekarang? Ada MPLS sekarang. Iya, something like that lah. Iya. Ya. Dulu lagi namanya penataran P4 kalau nggak salah. P4 kita dulu ya. P4. Kita P4. Nah, itu wah jadi sombong nih. Oh. Kakak Os belum kita udah sombong. Belum kita udah sombong. Diincer sama adik-adik kelas ciwi-ciwi. Iya, tiap kelas itu ada. Enggak Ika itu. Oh ya Sobat Semanti, di balik layar ini juga ada alumni Semanti juga yang hebat. Jadi kelas 2, kelas 1, yang kelas 1 baru itu kan dulu kan kelas 1, Ya, sekarang kelas kelas 10 ya. Ya, kelas 10. Tiap kelas itu nyurati pakai surat dulu nggak ada WA. Ada WA. Nyurati semua. Ada 10 cewek dulu. Jangan ditiru. Waduh, banyak surat masuk nih Kak ini. Kayak kantor pos kan gitu. Enggak nyuratinnya pakai kertas, tahu-tahu ada di meja kan dulu suruh tanda tangan. Nah, Oh iya. nyari tanda tangan kakak kelasnya kayak gitu. Terus pengalaman yang patut dicontoh, masih ingat dulu ada tadi ketemu sama guru kimia. Bu siapa tadi? Riyadmi. Bu Riyadmi. Jadi dulu dari tiap kelas itu diminta 4 orang, tiap kelas mewakili 4 orang ke Magetan. Jadi seluruh SMA di Magetan dikumpulkan di Pendopo Magetan. Tiap kelas diambil 4. Ada ratusan siswa dulu. Ada ratusan siswa. Itu ada semacam kuis, namanya kuis Chemical Royal Australian. Jadi yang penyelenggaranya dari Australia, kita ngerjakan soal di sana, ratusan orang dari seluruh Magetan yang dapat sertifikat hanya 4 orang. Salah satunya yang berdiri di sini. Oh, kita mau tangan. Itu yang paling berkesan itu. Berkesan. Dan saya kalau boleh di balik layar itu semua siapa? Tadi saya cari ibu guru kesayangan saya yang sudah pensiun, namanya Bu Darmi. Oh, Bu Saya tadi pengen sungkem sebenarnya. Kimia. Betul. Kimia. Beliau yang benar. Tahu ya Bu Darmi ya. Tahu kelas 10, saya kelas 10, beliaunya pensiun. Oh, Tapi belum pernah ngajar ya. saya. Beliau luar biasa itu. Beliaulah yang benar-benar menggulawentah atau menjadikan dari kimia itu ketakutan. Betul. Takut dulu kita kimia itu takut. Macan semanti bilangnya gitu. Bu Darmi itu macan semanti. Perempuan padahal. Iya, perempuan. Jadi senang dengan kimia sampai dulu di luar kepala. Oh iya. Hafalnya sistem periode unsur Iya, golongan tabel periodik kok hafal semua itu. Yang berkesan hanya itu aja. Oh ya, satu lagi nih, yang terakhir. Kalau bisa jangan diulang lagi, kita dulu nggak sempat bikin buku tahunan. Nah, itu. Itu tahunan kalau bisa itu. adik-adik buku tahunan nanti itu akan bikin. berguna. Oh, kalau kita Oh, udah itu. bikin ya. Oh, itu. Keren itu. Itu keren itu. Asli Buku kita tuh tahunan. menyesal Mas Kus ya. Sangat menyesal sekali. Mas. Akhirnya kita tahunya ya dari buku daftar Indo. Bukunya fotonya cuma 3x4 hitam putih kan. Wah, ini sopo ini kan gitu loh ya. Nah, jadi kita itu benar kata Mas Kusbandono tadi, saya ulang. Saya mohon maaf ya, kita juga mohon izin berdoa juga untuk teman-teman kita yang sudah berpulang ya. Iya. Ya, beberapa teman kita sudah berpulang ya, saya juga ya namanya umur ya Mas ya, kita tahu. Jadi ya pentingnya buku tahunan tadi seperti itu. Makanya kalau sudah bikin, waduh luar biasa ini saya bilang itu saya ini. Ya mungkin sekarang bentuknya udah pakai edit Photoshop kan luar biasa gitu. Kalau kita dulu ya pokoknya ono lah Mas ya. Kita nggak ada, kita nggak ada, nggak punya bareng gitu. Nggak ada kita. Tapi ada sekarang ada kan? Ada. Itu bagus. Maksudnya buat kenangan lah ya kan. Di Google Drive loh sekarang, jangan itu Takutnya Google Drive. kehapus gitu kan. Oh iya betul. Mungkin Lanjut sih. Oke, tadi udah pengalamannya udah di-share nih. Sekarang dulu itu waktu sekolah SMA, kakak-kakak ini tipe siswa yang seperti apa? Apakah ngambis banget atau
udah bolosan apa gimana atau gimana kita kan nggak tahu ya Bib ya, kita buka di sini ya. Betul, nggak apa-apa emang ya. Di ulti bener ini. Ah ini dari yang baik dulu kan Mas Kus banyak baiknya. Iya. Saya nanti banyak buruknya soalnya. Jadi Kak Agus Bandono dulu. Seperti apa dulu? Aduh. Wah itu lah. Monggo Mas Kus. Kalau dulu masalah Tipe gimana ini? percintaan oke lah dulu. Sekarang enggak. Enggak apa ya, dulu saya anak baik-baik sih. Anak baik-baik beda sama ini. Beda. Saya beda. Jadi saya nakalnya carry. Iya. Nakalnya itu sudah tuwek. Bukan begitu. Bukan. Ini Mas Kus ini contoh baik. Contoh baik asli. Remaja masjid apa ya? Oh ya, dulu pendiri formasi. Pendiri formasi bareng saya, bareng dulu Mas Irfan, Mas Windy ada juga, terus almarhum Mas Lulu itu pendiri formasi. Jadi kita dulu SMA-nya anak baik-baik, makanya nakalnya carry. Ya. Begitu balik dengan saya gitu. Kalau saya kelas 1 enggak nakal. Terus terang enggak nakal, saya anaknya pendiam gitu ya. Beda mungkin bertolak belakang lah gitu, pendiam karena anak desa. Saya tuh desa. Wah, paling pojoknya Magetan. Berarti ke sini itu 18 kilo gitu. Iya. 8 kilo naik sepeda ontel, 10 kilonya naik bis Bintang Mulia. Kalian nggak tahu Bintang Mulia, adanya di zaman saya itu Bintang Mulia. Itu sampai seperti itu karena saking capeknya, kadang kita telat ya kan. Telat sampai sini nunggu jam ketiga. Biasanya yang dapat 2 jam adalah matematika. Matematika itu jam ke-1, jam ke-2 itu masih matematika. Iya. Pasti itu nggak masuk. Ya kan? Nah, pasti nggak masuk itu. Nanti setelah jam ketiga, mungkin pelajaran yang lain baru ikut. Bukan berarti nggak masuk loh, masuk. Tapi dia tulis alfa tetap. Terlambat ya. Nah, itu terlambat. Tapi karena sekretarisnya baik sama saya ya mungkin alfanya ada 6, ditulis cuma 2 gitu loh kan. Jadi ya tapi jangan dicontoh loh, ini jangan dicontoh. Ini tidak boleh ini, tidak boleh. Sharing kenangan ya, cerita. Terus mungkin ya ada pesan juga sih, ini terkait dengan tadi Mas Kus bilang percintaannya gini. Kalau jadi cowok tuh yang responsif. Gitu. Nah, itu responsif. Saya itu nggak responsif, saya itu orangnya diam, ya kan? Oh iya, nggak peka jadi tipe. Nah itu, jangan cuman gini aja, pinter tapi jangan bego gitu loh kan? Gini, nah itu jangan. Kalau Mas Kus ini, wah saset gitu loh kan. Jam terbangnya udah tinggi gitu iya, ya Kak. Zaman segitu. Kalau sekarang ya imbang lah kita berdua ini kan. Nah, jadi ya istilahnya tidak apa-apa, namanya adalah normal manusia. Cowok disukai cewek atau cowok menyukai cewek itu udah wajar. Tapi jangan sampai enggak peka. Kasihan mereka. Saya sudah sering kayak gitu. Jangan dicontoh saya. Banyak korban saya. Bener. Kalau ini korbannya direspon semua. Itu nyata, bukan cerita, itu nyata itu. Oke, mungkin ada Mas Kus nanti nambahin. Monggo Mas. Aku takut diulti sama Anda. Siap. Gimana lanjut. Oke, kita langsung lanjut ke segmen berikutnya aja kan kita udah membicarakan soal flashback dari ya kan. SMA. Sekarang kita menginjak di segmen di mana kakak-kakak di depan ini tuh menginjakkan karir dan bisa sesukses sekarang alhamdulillah ya kakak. Dan mohon diceritakan buat dulu itu di titik sampai berapa sih kok bisa berjalan sampai saat ini seperti itu. Prosesnya gimana? Iya, prosesnya seperti apa seperti itu. Sebelum menjawab tadi kan kita sebelum podcast ini kan sempat ada acara training motivation. Training motivation. Tak sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Mungkin ada siswa atau adik-adik yang nggak ikut tadi kan dibatasi jumlahnya. Nah, ini mungkin di kesempatan podcast ini bilangnya tadi kata-katanya kunci adalah sukses. Nah, maksud saya pengen mengulangi lagi yang tak sampaikan di atas, sukses itu bukan seberapa banyak materi yang kita dapatkan, bukan seberapa banyak harta yang kita dapatkan, itu salah. Sukses tidak berarti dengan uang. Salah besar. Sukses itu adalah seberapa besar kalian atau kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Percuma duitmu banyak tetapi hartamu banyak tetapi materimu banyak tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Mending sedikit cukup atau bahkan nggak punya tapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu dulu, itu kuncinya sukses. Sukses bukan
berarti sama dengan banyaknya materi. Tolong dicamkan dan dipahamkan baik-baik itu. Saya ulang lagi, sukses adalah seberapa besar kalian bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya apa lupa sampean? Nah, itu Tahapan-tahapannya ya. Nah, kalau kakak sih tidak begitu banyak gelombang, karena dulu habis SMA kita coba daftar ke Akademi TNI Polri. Waktu itu belum tahu mau masuk mana. Akabri dulu namanya Akabri dulu. Belum tahu masuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat ataupun polisi belum tahu. Akhirnya ya nasiblah destinai kita yang harus kakak ini yang harus masuk Auria. Gitu aja sebenarnya, kurang banyak. Ya alhamdulillah sekali daftar masuk sih. Alhamdulillah. Nggak tahu ini kalau Mas Eko ini saya yakin nanti akan panjang lebar. ya Ini cluenya guys, dia pernah menjadi loper koran, pernah menjadi satpam, pernah menjadi apa lagi? Oke, jangan di-spill dulu, jangan Kuli bangunan. Nah itu silakan, mungkin lebih banyak ini dan menarik nanti, monggo. Nanti bisa menjadi cerita inspiratif buat kita. Mari Kak Eko. Ya, ini mungkin kita juga kembali lagi saya ulangi lagi bagi teman-teman yang tadi sebelum sempat ikut, ya kan? Benar. Jangan diukur sukses itu berdasarkan apa yang kita peroleh, apa yang kita pakai, gitu kan ya. Jangan diukur seragam itu adalah simbol kesuksesan. Itu poin. Selanjutnya, menurut kami memang perjuangan itu adalah dimulai ketika dia akan berjalan dengan kencang atau berjalan dengan pelan. Nah, kebetulan Mas Gus Bandono ini berjalan dengan lancar plus langsung seperti ini bisa. Nah, kebetulan kalau saya, ya ini makin proses ya. Saya dulu pernah lulus SMA tahun 2000 itu pernah daftar STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu sempat gagal, ya memang tidak mengulangi lagi. Terus merantau lah kita ke Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun itu dekatnya Batam. Nah, itu di situ saya benar yang disampaikan Mas Gus tadi. Saya sempat jadi loper koran, meskipun tidak banyak. Loper koran dan jualan koran, jadi beda. Loper koran itu mengantar koran aja, dan pasti punya langganan. Nah, kalau jualan koran itu masih cari masih pembelinya. Belum ngerti lah siapa. Tapi iya, jadi dua. Loper koran iya, setelah korannya tidak habis, tidak laku. Saya di pelabuhan. Nah, nanti mungkin adik-adik punya pengalaman ke Tanjung Balai Karimun, nanti ke pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Nah, disitulah saya dulu jualan koran. Nah, memang nggak lama, cuman ya itu menurut saya suatu yang wah gitu loh, kenapa saya mesti jauh-jauh merantau hanya untuk itu gitu loh, kenapa saya nggak macul aja di sawah kan gitu loh kan, ngapain saya mesti jauh-jauh hanya untuk itu, bukan merendahkan profesi, bukan, sekali lagi bukan, tapi kalau bayangan saya lebih baik saya di tanah sendiri macul daripada saya harus jauh-jauh untuk jualan koran. Ya terus selanjutnya ya kerja di Cina, saya 2 tahun di Tanjung Balai Karimun itu 2 tahun jualan koran, cuma nggak lama ikut Cina jadi di toko, jaga toko. Jadi penjaga toko. Jadi saya juga jualan, mereka tuh jualan sembako. Ada ikan-ikan juga. Jadi saya lebih banyak tahu nama ikan karena memang saya dulu penjual ikan di sana kan. Tapi bukan punya saya, punya orang saya jual gitu. Jadi menjual. Ya betul. Nah, terus ikut orang di sana, pokoknya singkat cerita 2 tahun lah di sana ya, 2 tahun. Selanjutnya ada zaman dulu namanya Nokia ya, Nokia 3310. Handphone. Nah, itu mungkin teman-teman ini saya perlu tegaskan. 3310 ini banyak yang enggak tahu ini ya, 3310 ini. Nah, ini zaman jadul banget ini, maaf ya. Nah, jadi ada teman saya karena bisa servis komputer, dia dapat HP itu. Tapi karena rumahnya itu tidak ada listrik. Memang di Tanjung Balai Karimun itu listrik jarang. Ada tapi bergantian pemadamannya. Bergilir. Pemadaman bergilir. Nah, kebetulan tak cas di rumah saya kan selalu ada listrik. Tak cas, saya nelpon. Sekarang jadi sekretaris desa Mas. Sekretaris desa di Karangsono, itu teman saya yang berjasa memanggilkan ibu saya. Pulang ke Kartoharjo, dia datang ke Kartoharjo manggilin ibu saya. Datanglah ke Karangsono untuk telepon. Saya dulu zamannya wartel Mas. Wartel. Nah, kayak wartel. Saat di wartel itu saya telepon belum. Wartel itu telepon. Udah kamu pulang aja kalau nggak ada kerjaan di Karimun. Oke. Akhirnya kita pulang terus diajak kerja di Jakarta, jadi security di bank. Security satpam bank. Satpam bank. Namanya dulu Bumi Putra, sekarang namanya MNC Bank. MNC. Ya, namanya MNC. Nah, itu berjalan kurang lebih kalau hitungan tahun saya 11 tahun 7 bulan.
11 tahun sambil sekolah sambil apalah ya kan gitu, harus seperti itu kan, karena nggak seperti itu nggak bisa jadi seperti ini kan gitu. Nah kalau memang kita cuman mandek aja pada zona nyaman ya cuman dapatnya cuma itu gitu kan. Selanjutnya setelah daftar ke kejaksaan. Sebentar Mas, sebelum Satpam dimulai ke kejaksaan ini, waktu Satpam saya jadi saksi hidup. Dulu tinggalnya di masjid yang saya di masjid, ya. Waktu jadi Satpam itu ya. 4 tahun menjelang masuk ke kejaksaan Mas. 4 tahun menjelang masuk ke kejaksaan. Nah, istri saya ini nggak tahu nih. Jadi tinggal. Jadi mungkin di Bandung tahu ya. Jangan lupa nonton ya. Iya, nggak tahu betul. Jadi kita saya tahu kemarin saya bukan terpaksa sih, saya liburan 4 hari itu Mas. 4 hari libur yang Imlek apa ya, 4 hari itu yang saya ajak ke Jakarta. Saya sengaja bawa Jakarta, saya bawa ke masjid itu. Saya tinggalkan ke rumah Pak Ustadz, saya sholat asar, biar orang di situ cerita. Pak Ustadz itu cerita masa saya, jangan dari mulut saya. Dikira saya ngarang nanti kan gitu. Cerita saya kayak gimana, kelakuan saya kayak gimana, kelakuan saya, keseharian saya apa, ngapain itu. Nah itulah saya 4 tahun menjelang masuk ke kejaksaan. Ini berlaku untuk mungkin ada yang istilahnya punya, misalnya punya keyakinan lain, Pak Samuel mungkin dari apa ya kan punya keyakinan apa. Di situ poin kita kenapa? Selagi kita dekat sama Tuhan, di situ kita akan diberikan jalan. Itu poinnya saya tidak dibayar ya Mas. Jadi sip Satpam itu adalah ada 2 Mas ya. Sip pagi dan sip malam. Nah, ketika sip pagi, saya otomatis di masjid tidak ngapa-ngapain. Karena saya harus di bank, di kantor. Nah, berarti kerja saya malam. Mungkin lagi ada kegiatan maulid atau kegiatan apa di masjid itu gitu. Jadi per event aja kalau malam. Tapi ketika saya sip malam, paginya nih saya harus sapu-sapu, harus siram kembang, harus apa. Dan itu tidak dibayar. Niat saya cuma satu. Barangkali gitu. Ini masih paket barangkali. Itu aja masih belum yakin ya. Kalau ngomong barangkali itu belum yakin. Barangkali yang di atas memudahkan jalan hidup saya. Gitu aja, ya kan? Dan istri saya itu baru tahu awal Februari kemarin. Pas liburan itu, saya memang nggak cerita. Saya nggak cerita memang. Jadi jangan tahu sampai kesusahan kita tuh diketahui orang terdekat kita. Tahunnya kita bahagia, insya Allah mereka juga akan ikut bahagia. Nah, selanjutnya ya daftar kejaksaan. Ya saya peringkat 3 terbaik sejatim. Ya nggak tahu juga mungkin ya karena saya memang itu di akhir pendaftaran umurnya mentok Mas ya. Kurang berarti waktu daftar itu masih Satpam nggak salah ya? Betul, masih Satpam saya. Saya waktu itu berkunjung ke Jakarta, saya nyari Mas Eko ini. Saya waktu itu pangkatnya masih Letnan 1 nggak salah. Masih bujang kok ya, masih bujang Letu baru itu. Ya itu udah tahu kamarnya di masjid itu tahu luar biasa ini. Malamnya jadi satpam siangnya jadi marbot masjid. Jadi tidak ada yang tahu Mas. Jadi kita tidak tahu juga. Sering kadang Mas Kusbandono ini ke Jakarta, Mas anterin saya ke Depok kan, beliau punya mertua di Depok kan, kita naik motor saya ke Depok ya, gitu memang kita ini sebenarnya beda kelas Mas, jarang ketemu di SMA-nya. Jarang ketemu karena beliau satu memang nggak pernah sekelas selama 3 tahun dan kita kenal juga setelah lulus sih Mas ya. Kita lulus. SMA beda kelas. Iya, orang pinggiran. Kita OSIS ya. Ini organisasi nih. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita kayak kebetulan mungkin nggak nampak kamera ini. Ya. Ini yang 3 ini satu kelas sama saya. Mas Doni. Oh, boleh kita ajak panggil boleh. Kalau kita masuk kamera boleh. Monggo silakan. Nah, ayo. Ini sini loh. Sebelum masuk ke cerita jaksa ini. Masuk. Di mana? Di sini. Sini. Ya boleh diperkenalkan satu-satu gitu ya. Boleh. Sobat Semanti semua tahu alumni 2000 ya. 2000 pas. Ya. Pas. Masa berdiri? Enggak apa ya. Sebentar aja ya. Ya, sebentar aja. Karena ini dari sini dulu ya. Iya, dari Monggo, sini. Bu Ika, monggo. Silahkan. Ya. Perkenalkan saya Ika Arifuna Setianikum, dulu saya alumni Semanti 2000 di kelas IPA S1 ya. Ini bintang kelas dulu nih. Oh, bintang kelas. Tangan dong. Sekarang amit-amit. Oke. Dulu di 1C, 2D, kemudian di PS1. Dulu waktu itu pengen masuk jurusan bahasa, ternyata saat itu belum ada. Sebenarnya sama guru-guru diarahkan IPA, tapi saya nggak suka mikir yang seperti benar. Saya suka seperti Pak Kusban. Akhirnya dia nyelenehnya sudah tua sekali. Karena saat masih muda itu panas sekali dia. Gitu. Terima kasih. Oke, nama saya Betty Novika Ratnapuri. Dulu saya di kelas 1F, 2D,
terus 3 IPS 3 dengan Pak Eko, Mas sama Mas Doni di sekelas ini. Jago Masih ada lagi jago satu dancer ini tuh, jago. Jago dancer. Iya, iya. Dulu kali. Oh, dibuka semua ini Pak. Di multi ini ya. Ya, sekarang saya guru SD. Guru SD, kegiatan saya selain guru, saya juga ada kerawitan. Iya kan? Muring-muring Mas Doyo niki ya. Tepuk tangan dong. Kerawitan. Luar biasa memang. Dulu pas di alun-alun ada menari masal itu saya juga. Tuh kan, dancer kan. Tarian senja itu. Sudah itu saja mungkin saya. Oh iya, Bu. Sekarang ke guru. Oke. Perkenalkan, nama saya Nita Nurwidia Stuti, sama dengan bapak-bapak hebat dan ibu-ibu hebat ini. Saya dari alumni SMU 1 Masati 1G, 1B, 1 kelas. Satu kelas kita. Kemudian 2G, kelas 3-nya IPS 3. Kelas 3. Oh. Ada 3 orang, 2, 3, 4 orang nih. Waduh, ini sebenarnya dulu sama Mutiara 1B. Oh iya. Mutiara kita panggil. Mutiara. Nanti kita dikasih linknya Mas ya. Oh iya. Tentu. Orang enggak jelas di sini podcast ini. Lagi ya. Oke. Dan sekarang saya bekerja sebagai kepala sekolah di SDN Bencong. Wih, Tepuk tangan dong. Oh iya, ini PNS-nya bareng saya. Pengangkatan PNS-nya bareng sama. Pengangkatannya ya? Bareng. Beliau ini. 2000 berapa? 2014 ya, bareng 2014. Luar Nih, biasa. sekarang Mas Doni. Ya, Mas. kenalkan nama saya Doni Arweni, kelas 1, 1E, 1E. kelas 2, 2B, kelas 3-nya IPS 3. Wah, Bapak Eko sekelas. sama Iya. Budita. Bukannya si JB karena Mutiara tapi? Waduh, ini siapa ya, Pip? Aku enggak tahu. Iya. Oh, itu. Nah ini belum saja kita spill. Nanti. Kita spill. Iya. Artinya semanti. Mutiara ya. Gulinya semanti. Nanti kita spill, nanti pasti panjenengan semua ya. Nanti nggak tahu di HP ada fotonya nggak sih? Ya nanti kita lihat aja lah. Nanti kasih link biar kita nanti share ke beliau. Iya. Siap. Saat ini saya menggeluti bidang dagang ayam, ayam ludu. Oh. Tepuk tangan dong, Pip. Siapa yang enggak tahu ayam ludu? Iya, siapa yang nggak tahu ayam ludu di Ini daerah bosnya sini? ini. Wah. Owner. Ini kalau Oke. dalam kegiatan Semanti 2000 pasti beliau yang Yang ngasih menghandle konsumsi. donaturnya beliau ini. Wah. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Oke. Nah itulah ya, nanti kita spill Mutiara ya. Aku nggak ikut-ikut. Nah itu. Sambil bernostalgia Ya, bareng gitu. Betul. Oke. Ngomong-ngomong soal Mutiara jadi Siapa ini? Kita nggak tahu. Ya, sebenarnya itu kayak seperti pada zaman sekarang juga ya Mas ya, Mas Samuel dan Mas Apip ya, bahwa setiap masa itu setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya kan gitu ya. Ketika zamannya saya ya Mutiara itu, kalau zamannya panjenengan mungkin lain lagi kan gitu ya. Nah ini zaman saya nih yang pulang yang satu kelas adalah Mas Gus Bandono. Nanti nah itu beliau bisa terangkan ya. Jadi Waduh, ini kuncinya ini tadi. Ini juru kunci. Ini kuncinya ini sosok Mutiara tadi ya. Nah itulah makanya. Waduh. Jadi ya sedikit ulasan ya, mungkin sedikit ulasan, bukan ulasan sih. Memang kita ya namanya wajar manusiawi ya kita namanya. Waktu di sekolah itu ada cewek yang luar biasa ya itu kan. Nah, ya itu salah satunya ya beliau itu kan gitu. Ya mungkin menjadi idola bukan hanya satu angkatan, 3 angkatan kan gitu ya. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dan bukan hanya Semanti waktu itu. Bukan. Sak Magetan. Itu adanya di laptop saya kayak fotonya. Waduh. Atau di IG-nya nanti kita tunjukin di IG-nya lah ya kan. Oh IG-nya ada nih kayaknya. Oh iya. Itu tadi itu. Itu teman dekatnya itu. Nah, teman dekatnya ya. Memang istilahnya ini Mutiara. Waduh. Mana kamera? Oh ini Mutiaranya. Oh. Belum. Mana ini? Halo Kak Mutiara. Ya. Nah ini idola ya kan.
sebenarnya kalau kita cerita alumni kan tidak bagus, tidak juga kalau kita tidak cerita tentang sesuatu yang harum gitu ya. Nah, inilah yang harum itu. Itu istilahnya apa namanya? Kita itu ya kayak Mas Samuel dan Mas Apip juga punya seseorang yang diidolakan, satu SMA mungkin ya kan Mas Kus ya. Itu beliau kebetulan memang keturunan Belanda juga, jadi memang ya mungkin untuk ya kita bukan banding-bandingnya ya, bukan masuk itu. Mungkin untuk dikasih seragam SMA lagi masih pantas. Waduh, betul. Masih pantas. Itu juga masih pantas tuh. Jadi kalau Arifona nggak pantas. Aduh. jadi ya istilahnya gitulah kita guyonan tahun 2000 ya Mbak. Ya kita di sini ya apa namanya ya beginilah ya, memang 2000 itu bercandanya bercanda begitu ya kan, bapak-bapak lah itu ya, bapak-bapak ya, terus ya gitu, nanti setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya, nah, seperti itulah yang sering saya itu Atul Mutiara itu ya cerita yang nggak ada habisnya lah, endless story lah gitu kan. Ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut Vip. Kita dulu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, kita lanjut. Tips-tips semangat dalam mencapai cita-cita buat sobat Semanti yang nonton, buat kita nih, apalagi yang kelas 12 nih, mau lulus SMA ya. Dari Kak Kus Bandono dulu. Apa ini? Ini dulu aja nih dulu. Oke. Tips dan untuk semangat meraih cita-cita. Pasti nomor satu kalau kita pelajar ya berarti tugas kita adalah belajar kan gitu ya. Karena untuk panjenengan itu menurut sesuaikan dengan umur dulu ya kan gitu ya. Nomor dua fokus. Sebenarnya ketika kita ngomong sudah kelas 3 itu atau kelas 12 itu sudah agak sedikit terlambat. Sebenarnya kita mulai harusnya dari kelas 2 atau kelas 11. Di situ kita bisa memikirkan apa kita mau ke arah mana. Ketika orang tua kita memang bisa dan mampu untuk menyekolahkan kita tinggi atau kita memang fokus untuk kuliah dari dalam hal ini, silakan cari fakultas. Memang tadi bilang jurusan bukan segalanya, tapi passion atau semangatnya panjenengan ketika pengen kuliah di situ, kalau itu tidak jadi passionnya panjenengan, itu tidak akan lancar kuliahnya. Saya yakin. Saya yakin itu. Jadi nomor satu adalah belajar pasti karena sudah tugasnya. Nomor dua fokusnya mau ngapain atau mau tujuannya mau kemana, saya mau jadi apa gitu kan. Nah itu udah mulai ditentukan gitu sebenarnya, sebenarnya waktu kelas 1 sudah ada tes psikologi ya kalau nggak salah ya. Kelas 10 ya. Nah di situ kita udah cita-cita kita sebenarnya sudah kita tuliskan di situ, tes psikologi itu kita mau ngapain kan gitu lah. Lebih tinggi nilai di bidang apa? Ini kita ngomong yang ini dulu lah, yang bisa dihitung. Misalkan di bidang kimia, di bidang fisika, jadi ke arah situ. Ke arah tentara juga tidak menutup kemungkinan Mas ya. Kalau memang fisika kimia, ini kita ngomong yang kerjaan yang bersifat eksak ya, bersifat kelihatan nyata gitu ya. Tujuan kita mau ke arah mana gitu kan. Nah, nomor 3-nya pasti sering berlatih. Berlatih ini dalam arti karena memang kelas 3, kalau kelas 12 memasuki ujian itu lebih sering mengerjakan soal. Jadi practice make you perfect kan gitu ya. Atau dia itu suatu persiapan ketika menghadapi sesuatu yang bahkan tidak diduga. Terus sekarang masih ada waktu sekian bulan, ada hal yang tidak jelas ketika ada guru yang mungkin yang mengganjal gitu, tanyakan. Jangan sampai malu bertanya. Tadi seperti yang Mas Kus bilang, untuk ngaco-ngaco susah itu jangan seperti itu. Nggak tahu tanya, karena tugas guru itu sekarang lebih ingin melihat siswa aktif, bukan siswa yang cuma kayak zaman saya ini termasuk Mas ya, kita cuma dikasih guru nyatet ini, pokoknya tangan ini keriting ya kan. Nah, itu. Sekarang kurikulum merdeka karena merdeka itu ada yang nggak paham, tanyakan. Misalkan pelajaran apa, tanyakan. Jadi jangan malu bertanya. Karena ini kita ngomongnya ke pelajar ya kan gitu. Nah, dan terakhir ya pasti sebenarnya itu di depan nggak apa-apa, di akhir nggak apa-apa. Pasti berdoa kan pasti gitu ya.
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya monggo silahkan, kita mau ke arah mana, melangkah, masih bingung, jangan ragu konsultasi sama BK. Oke. Nah, BK itu urgent itu. Kalau untuk ini kita ngomong cerita yang level pelajar ya kan gitu ya. Nah, nanti ketika ini akan cerita lain lagi gitu. Oke. Nah, cerita lain lagi pastilah. Sebenarnya kami hanya berpesan kakak ini sebagai kakak kelas kalian yang menyaksikan podcast ini. Pesan saya ada 2. Yang pertama, jadilah gajah di kandang semut. Jangan jadi gajah di kandang gajah. Artinya apa? Lihatlah kesempatan di luar masih banyak. Misalnya semua pengen, misalnya kuliah pengen semua teknik mesin, jangan teknik mesin semua pengen jadi TNI semua, pengen jadi Polri semua, enggak begitu. Dunia sungguh luas. Kalau bisa jadilah gajah di kandang semut. Nah itu diartikan sendiri, cek di ChatGPT atau atau cek di Google, apapun itu maksudnya jangan ditelan mentah-mentah ya artinya. Iya, benar. Yang kedua tadi sampai lupa aku. Yang kedua tadi ini yang kedua. Ada kalimat yang bagus, kalau kalian memang jadi seorang atau jadi seekor ikan, jadilah ikan yang berenang di air dengan begitu riang gembiranya. Jangan ikan yang pengen berterbangan. Namun kalian juga yang jadi seekor burunglah, terbanglah seperti burung dengan riang gembira di alamnya burung. Jangan bercita-cita menjadi seorang ikan. Masa burung mau berenang ikan? Itu juga sanepo bisa kalian oncai, bisa kalian kupas sendiri. Benar. Itu ikan berenang, burung berterbang. Jangan ikan minta terbang, jangan burung minta berenang. Sekarang itu pesannya 2. Terus sekarang hanya pertanyaan yang mungkin bisa mengulik apa ya para adik-adik sekalian. Kira-kira bagus mana antara kucing dengan seekor katak? Atau kucing perbandingannya kucing dengan apa aja? Seekor kucing dengan seekor monyet. Kucing sih. Aku juga kucing. Bagus mana kira-kira? Bagus kucing. Saya. Nah ini terjebak kalian. Tidak bisa dibandingkan. Semua punya manfaat sendiri, semua punya masing-masing. tempatnya sendiri. Kucing nggak akan bisa untuk meraih kelapa, tapi monyet pandai untuk kelapa. Ya. Wow. Makanya jadi dilihat kalian sendiri. Oke, terima kasih. Jadilah diri kalian sendiri dan tekuni passion kita ya. Apa passionmu silahkan digeluti, ditekuni. Konsisten. Harus setuju. Dan itu jangan dibandingkan antara kucing dengan monyet. Tapi intinya sebenarnya satu. Kesuksesan itu yang kita ngomong cerita kesuksesan adalah persiapan plus keberuntungan. Nah itu persiapan. Jadi semua itu perlu persiapan. Jadi tidak bisa kita cerita ngomong sukses nih, meskipun ukuran sukses orang masing-masing. Sukses itu adalah persiapan ditambah dengan keberuntungan. Ketika kita beruntung, tidak ada persiapan, kita juga akan shock dapat itu. Saya pastikan seperti itu. Kalau kita sudah pernah penuh dengan persiapan, ketika kita dapat kesuksesan, ya sudah. Udah memang sudah siap-siap ini kok. Saya lulus di fakultas, masuk ke fakultas hukum, saya sudah lulus. Ternyata memang karena saya belajar. Jadi kan nggak kaget kan? Ketika masuk ke fakultas hukum ya memang itu passion saya kan gitu. Nah itu sih. Oke, wow, keren banget gak sih, Vip? Iya, keren banget tadi dari kakak-kakak yang di depan ini ya. Udah motivasi kita ya, tentunya. Motivasi dan membuat pesan kita supaya bisa menjadi lebih baik dan untuk menggapai masa depan. Benar. Untuk yang terakhir nih, Vip, ya yang terakhir, harapan untuk SMA tercinta Semanti ke depannya seperti apa nih Kak harapannya? Harapan untuk sekolah tercinta. Harapan dan doa saya kalau sekolah dalam hal bangunan fisiknya saya kira pasti akan mengikuti zaman. Cuman harapan saya adalah pada adik-adikku lulusan ini yaitu kembali jadilah orang-orang sukses. Sukses bukan pengertian yang saya sampaikan di awal tadi.
jadilah orang-orang sukses yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Apapun levelnya, kalau kalian sedang hidup seperti burung, jadilah burung yang bermanfaat. Kalau kalian nanti jadi ikan di lingkungan ikan, jadilah ikan yang sukses. Ikan yang sukses bagaimana? Ikan yang bermanfaat bagi sekitar. Itu saja sebenarnya sih. Monggo. Kalau dari saya untuk SMA ya, untuk secara kita cerita ngomong bangunan infrastruktur gitu ya, memang saya rasa juga cukup memadai. Ya itu tadi kembali kepada perkembangan zaman, bahwa ada sedikit kurang terkait dengan bangunan ya, mungkin wajar karena satu dimakan usia juga kan gitu. Memang sekolah ini sudah lama gitu kan, sekolah ini sudah lama. Terus selanjutnya ketika pesan saya kepada teman-teman semua, ketika diberi fasilitas seperti toilet yang bagus, yang itu dipelihara, ada toilet bagus, ada fasilitas mungkin alat band bagus, dijaga gitu kan ya, dijaga karena memang semua itu adalah amanah, jadi bisa adanya keberlanjutan kepada adik kelas kan gitu. Nah untuk teman-teman atau adik-adik saya semua di sini, yaitu tadi kembali lagi, di mana passionmu, disitulah kemungkinan besar kesuksesanmu akan datang. Oke, tepuk tangan. Waduh, tepuk tangan. Aku juga rasa kita udah di penghujung acara gitu. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah datang di Semanti ini. Kita bernostalgia bareng gitu ya. Sampai memperkenalkan Kak Mutiara tadi. Nah, waduh. Jangan ya. Tile. Oke, semoga teman-teman Semanti yang mau lulus ataupun yang masih kelas 11, kelas 10 itu mendapat suatu arahan gitu ya untuk kedepannya menimbulkan suatu alumni yang mengharumkan nama Semanti juga. Oke, kita tutup podcast kita kali ini. Saya Samuel dan saya Afif. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.